Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Saidi Putra, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 250104010157. Saya di sini akan mempresentasikan UAS Mind Mapping dari mata kuliah Ilmu Dakwah dengan dosen pengampun Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS. Baik, di sini ada 7 materi. Yang pertama yaitu landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dakwah. Yang kedua yaitu relasi ilmu dakwah dengan ilmu yang lain. Yang ketiga, paradigma ilmu dakwah. Yang keempat, macam model pendekatan media dan metode dakwah. Yang kelima, problematik dakwah masa kini. Yang keenam, faktor hidayah dalam dakwah. Dan yang terakhir adalah efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Baik, tanpa basa-basi lagi, masuk ke materi yang pertama yaitu landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dakwah. Materi ini membahas dasar paling awal dari dakwah. Ontologi menjawab pertanyaan apa itu dakwah dan apa yang didakwahkan, yaitu ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Epistemologi menjelaskan bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan dakwah, misalnya melalui wahyu, akal, dan pengalaman sosial. Sedangkan aksiologi membahas untuk apa dakwah dilakukan, yaitu untuk mengajak manusia menuju kebaikan, memperbaiki akhlak, dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan berkeadilan. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu landasan ontologi dakwah. Landasan ontologi dakwah membahas tentang hakikat atau inti dari dakwah itu sendiri. Dakwah bukan hanya kegiatan ceramah di mimbar, tetapi proses mengajak manusia menuju kebaikan dan nilai-nilai Islam. Yang menjadi objek dakwah adalah manusia dengan segala persoalan hidupnya, sementara isi dakwah adalah ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dengan memahami ontologinya, kita jadi paham bahwa dakwah harus menyentuh realitas hidup manusia, bukan hanya menyampaikan teori agama semata. Yaitu landasan epistemologi dakwah. Landasan epistemologi dakwah menjelaskan dari mana pengetahuan dakwah itu berasal dan bagaimana cara memperolehnya. Ilmu dakwah tidak hanya bersumber dari wahyu, tetapi juga dari akal, pengalaman, dan pengamatan terhadap masyarakat. Seorang dai perlu memahami kondisi sosial, budaya, dan psikologi mad'u agar pesan dakwah bisa diterima dengan baik. Artinya, dakwah perlu belajar dari realitas, bukan hanya dari buku. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu landasan aksiologi dakwah. Landasan aksiologis dakwah membahas tentang tujuan dan manfaat dakwah. Dakwah bertujuan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun sosial. Masyarakat dakwah tidak hanya dirasakan oleh individu tetapi juga oleh masyarakat, seperti terciptanya kehidupan yang lebih damai, adil, dan bermoral. Oleh karena itu, dakwah harus dilakukan dengan cara yang bijak, santun, dan penuh kasih sayang agar nilai-nilai Islam benar-benar dirasakan manfaatnya. Baik, lanjut ke materi yang kedua yaitu relasi ilmu dakwah dengan ilmu yang lain. Yang pertama yaitu signifikasi ilmu dakwah. Ilmu dakwah penting karena membantu kegiatan dakwah agar tidak dilakukan secara asal-asalan. Dengan ilmu dakwah, seorang dai bisa merencanakan dakwah, memahami sasaran dakwah, dan memilih cara yang tepat dalam menyampaikan pesan. Ilmu dakwah membuat dakwah lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah.
Yang pertama yaitu ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu keislaman. Ilmu dakwah sangat berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, dan akhlak. Tanpa pemahaman itu, ilmu keislaman, isi dakwah bisa keliru atau dangkal. Ilmu-ilmu ini menjadi dasar agar pesan dakwah tetap sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menyimpang. Selanjutnya yaitu ilmu dakwah dan ilmu sosial. Ilmu dakwah juga berhubungan erat dengan ilmu sosial seperti psikologi, sosiologi, dan komunikasi. Ilmu sosial membantu dai memperhatikan karakter masyarakat secara berpikir dan kondisi emosional mad'u. Dengan ilmu-ilmu sosial, dakwah bisa disampaikan dengan bahasa yang lebih membumi dan sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu ilmu dakwah dan metodologi sains. Metodologi sains membantu ilmu dakwah dalam hal penelitian dan pengembangan strategi dakwah. Melalui metode ilmiah, dakwah bisa dievaluasikan apakah efektif atau tidak. Data dan penelitian lapangan membuat dakwah tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan fakta nyata di masyarakat. Selanjutnya akan memasuki materi yang ketiga, yaitu paradigma ilmu dakwah. Yang pertama yaitu teori sistem dakwah. Teori sistem dakwah memandang dakwah sebagai satu kesatuan yang saling berhubung dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam sistem ini ada beberapa unsur penting, yaitu dai sebagai penyampai pesan, materi dakwah yang disampaikan, media yang digunakan, serta mad'u sebagai penerima dakwah. Jika salah satu unsur tidak berjalan dengan baik, maka dakwah juga tidak akan maksimal. Misalnya, materi sudah bagus tetapi media tidak sesuai dengan mad'u, maka pesan dakwah bisa tidak sampai dengan baik. Karena itu, dakwah perlu dirancang secara menyeluruh dan tidak dilakukan secara asal-asalan. Masuk yang kedua yaitu teori proses dakwah. Teori proses dakwah menjelaskan bahwa dakwah adalah kegiatan yang berjalan secara bertahap dan berkelanjutan. Perubahan pada diri mad'u tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses yang panjang. Awalnya mad'u hanya mendengar, lalu memahaminya, kemudian menerima dan akhirnya mengamalkan apa yang disampaikan oleh dai. Proses ini membutuhkan kesadaran dari seorang dai karena setiap orang memiliki kecepatan dan kesiapan yang berbeda dalam menerima pesan dakwah. Oleh sebab itu, dakwah harus dilakukan secara konsisten dan tidak mudah putus asa. Materi yang keempat yaitu macam model pendekatan media dan metode dakwah. Yang pertama yaitu macam dakwah. Macam dakwah menunjukkan bentuk dakwah yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah lisan dilakukan melalui ceramah, diskusi, atau kajian. Dakwah tulisan bisa berupa artikel, buku, atau konten di media sosial. Sedangkan dakwah perbuatan dilakukan melalui sikap atau keteladanan seperti jujur, sopan, dan peduli terhadap sesama. Dalam praktiknya, dakwah perbuatan justru sering lebih kuat pengaruhnya karena langsung dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua yaitu model dakwah. Model dakwah adalah pola atau cara dakwah yang disesuaikan dengan kondisi mad'u dan lingkungan sosial. Contohnya adalah dakwah kultural yang menyesuaikan dengan budaya setempat, sehingga dakwah terasa lebih dekat dan tidak asing. Ada juga kegiatan dakwah digital yang memanfaatkan media sosial atau platform online untuk menjangkau lebih banyak orang. Pemilihan model dakwah yang tepat
sangat penting agar pesan dakwah tidak ditolak, tetapi diterima dengan baik. Selanjutnya yaitu ada pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah cara mendekati mad'u dalam menyampaikan pesan agama. Pendekatan yang baik adalah pendekatan yang lembut, penuh empati, dan menghargai perbedaan. Dakwah harusnya mengajak, bukan memaksa atau menghakimi. Ketika mad'u merasa dihargai, mereka akan lebih terbuka untuk mendengarkan dan memahami atau menerima pesan dakwah. Pendekatan yang keras justru bisa membuat orang menjauh dari dakwah itu sendiri. Jadi kalau mau mendekati dakwah mad'u harus dengan cara yang lemah lembut agar mad'u ini bisa menerima pesan dakwah. Selanjutnya yaitu ada media dakwah. Media dakwah adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah. Dahulu, media dakwah lebih banyak menggunakan mimbar masjid dan pengajian. Namun saat ini berbeda. Media dakwah semakin berkembang, seperti adanya televisi, radio, YouTube, Instagram, dan TikTok. Media yang tepat akan membantu pesan dakwah lebih cepat sampai dan lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, dai perlu bijak dalam memilih media sesuai dengan karakter mad'u. Selanjutnya yaitu ada metode dakwah. Metode dakwah adalah cara teknis dalam menyampaikan pesan dakwah. Metode yang baik adalah metode yang bijak, jelas, dan sesuai dengan kondisi mad'u. Contohnya menggunakan cerita, contoh-contoh kehidupan sehari-hari, dialog, atau diskusi ringan. Metode dakwah yang tepat membuat pesan agama terasa lebih hidup dan tidak membosankan. Memasuki materi yang kelima yaitu problematika dakwah masa kini. Yang pertama yaitu sumber daya dai. Salah satu masalah dakwah masa kini terletak pada kesiapan dan kualitas dai. Ada dai yang memiliki ilmu agama yang baik, tetapi kurang memahami kondisi sosial masyarakat. Akibatnya apa? Materi dakwah terasa jauh dari kehidupan nyata mad'u. Di sisi lain, ada juga dai yang aktif di media sosial, tetapi kurang memahami isi materi dakwah. Hal ini menunjukkan bahwa dai perlu terus belajar, baik dari sisi keilmuan maupun pemahaman sosial. Selanjutnya yaitu mitra dakwah atau mad'u. Mad'u atau sasaran dakwah memiliki latar belakang yang sangat beragam, mulai dari usia, pendidikan, budaya, hingga tingkat pemahaman agama. Perbedaan ini membuat dakwah tidak bisa disampaikan dengan satu cara saja. Jika dakwah tidak disesuaikan dengan kondisi mad'u, maka pesan dakwah bisa disalahpahami atau bahkan ditolak. Oleh karena itu, memahami karakter mad'u menjadi hal yang sangat penting dalam dakwah. Selanjutnya yaitu materi dakwah atau maddah. Materi dakwah seringkali bersifat umum dan normatif, sehingga kurang menyentuh persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Padahal, masyarakat saat ini menghadapi banyak masalah, seperti ekonomi, pergaulan, dan krisis moral. Materi dakwah yang baik seharusnya mampu menjawab persoalan tersebut dan memberikan solusi yang membumi. Dengan begitu, dakwah terasa lebih relevan dan bermanfaat.
Masuk materi yang selanjutnya, yaitu materi yang keenam, yaitu faktor hidayah dalam dakwah. Yang pertama yaitu arti hidayah dan macam-macamnya. Hidayah secara sederhana bisa dipahami sebagai petunjuk dari Allah yang mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Hidayah bukan hanya soal rajin ibadah, tetapi tentang bagaimana seorang memahami kebenaran dan mau menjalani hidup sesuai nilai-nilai Islam. Setiap orang sebenarnya punya potensi menerima hidayah, tetapi tidak semua orang menerima pada waktu yang sama. Hidayah memiliki beberapa bentuk. Ada hidayah berupa akal dan naluri, yaitu kemampuan dasar manusia untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Ada juga hidayah berupa petunjuk agama yang datang melalui Al-Quran, hadis, dan dakwah para nabi serta da'i. Selain itu, ada hidayah taufik, yaitu keteguhan hati untuk tetap istiqomah menjalankan kebaikan. Pemahaman tentang macam-macam hidayah ini penting dalam dakwah. Dai tidak boleh merasa paling benar atau menganggap orang lain sesat begitu saja. Setiap orang sedang berada di tahap hidayah yang berbeda. Tugas dakwah adalah membantu membuka jalan, bukan memaksa orang lain berubah. Selanjutnya yaitu hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Dalam banyak kasus perpindahan agama, hidayah biasanya datang melalui proses panjang dan penuh pertimbangan. Jarang ada orang yang berpindah agama secara tiba-tiba tanpa alasan. Biasanya ada pencarian makna hidup, kegelisahan hati, batin, atau pengalaman tertentu yang mendorong seseorang untuk berpikir lebih dalam tentang keyakinannya. Dakwah bisa menjadi salah satu faktor datangnya hidayah. Misalnya, melalui pertemuan dengan muslim yang berakhlak baik, mendengarkan ceramah yang menyentuh hati, atau membaca konten dakwah yang masuk akal. Namun, dakwah bukan satu-satunya faktor. Pengalaman hidup, lingkungan, dan perenungan pribadi juga sangat berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa hidayah tidak bisa dipaksa ketika dakwah dilakukan dengan tekanan atau paksaan. Justru bisa membuka pintu hidayah. Dakwah yang baik adalah dakwah yang memberi ruang berpikir dan menghormati proses batin seseorang. Selanjutnya yaitu hidayah dan ikhtiar dakwah. Dalam dakwah, ikhtiar berarti usaha maksimal yang dilakukan oleh dai. Ikhtiar ini mencakup persiapan materi yang baik, cara penyampaian yang santun, serta sikap yang mencerminkan nilai Islam. Seorang dai tidak boleh berdakwah asal-asalan tanpa persiapan. Namun, setiap apapun usaha dakwah yang dilakukannya, hasil akhirnya tetap berada di tangan Allah. Dai tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan apakah seseorang akan menerima hidayah atau tidak. Kesadaran ini penting agar dai tidak merasa sombong ketika dakwahnya berhasil dan tidak putus asa ketika dakwahnya belum membuahkan hasil. Hubungan antara hidayah dan ikhtiar mengajarkan keikhlasan dalam berdakwah. Dai hanya fokus pada proses, bukan memaksa hasil. Dengan sikap ini, dakwah akan tetap terus berjalan dengan hati yang tenang dan niat yang tulus. Selanjutnya yaitu memasuki materi yang terakhir, yaitu efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Yang pertama yaitu persuasi dakwah. Persuasi dakwah adalah dakwah dengan cara mengajak orang lain kepada kebaikan dengan pendekatan lembut dan penuh pengertian. Dakwah tidak dilakukan dengan ancaman atau paksaan, tetapi dengan dialog, empati, dan contoh yang baik. Pendekatan ini membuat mad'u merasa dihargai sebagai manusia. Dakwah yang persuasif biasanya lebih efektif karena menyentuh hati,
bukan sekedar logika. Ketika mad'u merasa dipahami, mereka akan lebih terbuka untuk mendengarkan dan mempertimbangkan pesan dakwah. Hal ini membuat dakwah terasa ramah dan tidak menakutkan. Persuasi dakwah juga membangun hubungan jangka panjang antara dai dan mad'u. Hubungan yang baik akan membuat dakwah terus berlanjut dan tidak berhenti pada satu pertemuan saja. Selanjutnya itu tahap-tahap perubahan perilaku. Yang pertama yaitu efek Selanjutnya yaitu tahap-tahap perubahan perilaku. Yang pertama yaitu efek kognitif. Efek kognitif adalah dampak dakwah yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman mad'u. Setelah mendengar dakwah, mad'u mulai mengetahui ajaran Islam yang sebelumnya belum ia pahami atau belum bahkan keliru pemahamannya. Pada tahap ini, perubahan belum terlihat dalam perilaku. Namun, pemahaman ini sangat penting karena menjadi pondasi awal perubahan. Tanpa pengetahuan yang benar, seseorang sulit untuk mengubah sikap dan perilakunya. Efek kognitif ini bisa muncul melalui ceramah, diskusi, bacaan, atau konten dakwah digital. Semakin jelas dan masuk akal penjelasan dakwah, semakin kuat dampak kognitif yang dirasakan mad'u. Selanjutnya yaitu efek efektif. Efek efektif berkaitan dengan perasaan, emosi, dan sikap batin mad'u. Setelah memahami pesan dakwah, mad'u mulai merasa tersentuh, tertarik, dan merasa dekat dengan nilai-nilai Islam. Pada tahap ini, hati mad'u mulai bergerak. Mereka mungkin merasa malu atas kesalahan masa lalu atau merasa termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Perubahan perasaan ini sangat penting dalam proses dakwah. Efek efektif ini menjadi jembatan antara pengetahuan dan tindakan. Tanpa keterlibatan emosi, dakwah hanya akan berhenti sebagai informasi tanpa makna. Selanjutnya yaitu efek behavioral. Efek behavioral adalah dampak dakwah yang paling terlihat, yaitu perubahan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mad'u mulai menerapkan ajaran Islam dan tindakan bukan hanya dalam ucapan. Perubahan perilaku ini selalu langsung besar. Bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti lebih jujur, lebih sopan, atau mulai menjaga ibadah. Perubahan kecil inilah yang sangat berharga dalam proses dakwah. Efek behavioral membutuhkan waktu, kesabaran, dan pendampingan. Dakwah yang baik tidak hanya mengajak berubah, tetapi juga mendampingi agar perubahan itu bertahan lama. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu evaluasi efek dakwah. Evaluasi efek dakwah adalah upaya untuk menilai apakah dakwah yang dilakukan benar-benar memberi dampak atau tidak. Evaluasi ini tidak bertujuan untuk menyalahkan, tetapi untuk belajar dan memperbaiki. Dengan evaluasi, dai bisa mengetahui apakah metode, media, dan materi dakwah sudah sesuai dengan kondisi mad'u. Jika belum efektif, maka strategi dakwah bisa diperbaiki agar lebih tepat sasaran. Evaluasi ini membuat dakwah tidak berjalan di tempat. Dakwah menjadi proses yang terus berkembang, relevan dengan zaman, dan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Kalau ada penjelasan yang kurang bisa dimengerti,
Mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.